Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bismillah, innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya baik, kita lanjut materi kita di bab 2, statistika. Ya. Apa itu statistika? Kata statistika berasal dari kata Latin, status, yang berarti keadaan politik. Statistika dimaksudkan sebagai cara ilmiah untuk mengumpulkan, mengorganisasikan, menyajikan, dan menganalisis data, serta menarik kesimpulan sahih dan mengambil keputusan layak berdasarkan analisis yang dilakukan. Ya, jadi statistika ini digunakan untuk menyajikan, menganalisis data, serta menarik kesimpulan sahih. Ya. Tentu itu berdasarkan dari analisis yang dilakukan. Ya. Kita masuk di subbab 2.1 penyajian data. Kegiatan 2.1.1 distribusi frekuensi. Jadi penyajian data ini bisa dimaksudkan sebagai tempat untuk mengumpulkan data. Ya, coba kita amati ya. Ayo kita amati contoh soal 2.1. Ya, seorang peneliti melakukan survei terhadap 80 pengusaha dalam suatu pertemuan mengenai pada usia berapa mereka berani untuk memulai usahanya. Hasil survei tersebut diberikan di bawah ini. Ya, data disajikan dalam satuan tahun. Ya, jadi maksudnya ini, ya, di sini ada survei 80 pengusaha. 80 pengusaha, ya, di mana data ini akan mengumpulkan ya, pada tahun berapa ya, atau pada usia berapa mereka berani untuk memulai usahanya. Ya. Kita perhatikan di sini disajikan dalam satuan tahun. Ya, jadi di sini maksudnya ternyata dari 80 survei atau 80 pengusaha, ya di sini ada yang memulai usahanya pada berumur 18 tahun, ya. Ada 24 tahun, ada 19 tahun, 28, 30, 19, 35, 40, 23, ya dan seterusnya, ya. Jadi ini dalam satuan tahun semua, ya. Di sini bahkan ada pengusaha ini memulai usia 17 tahun. Ya, jadi ya, ada juga memulai berumur 16 tahun. Ya. Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengusaha memulai usahanya paling muda adalah 16 tahun. Ya. Karena 16 paling di bawah ya. Dan yang paling tua adalah 40 tahun. Ya, ternyata ada juga ya, pengusaha memulai usahanya pada umur 40 tahun. Hampir setengah dari kumpulan pengusaha tersebut yang memulai usahanya di usia 20-an. Ya. Jadi maksudnya ini yang memulai usahanya 20-an tahun, ya, hampir setengah. Kebanyakan pengusaha memulai usahanya pada usia 26 sampai 30 tahun. Ya, sedangkan paling sedikit pada usia 36 sampai 40 tahun. Ya, jadi inilah kesimpulan ya, yang bisa diambil dari data tersebut. Ya, jadi ini kesimpulannya. Ya. Ini tadi penyajian datanya ya. Ini penyajian data. Ya, ini contohnya. Dan ini kegiatan yang dilakukan atau salah satu contoh pengumpulan data. Ya, kita lanjut. Contoh soal 2.2. Nilai ujian akhir mata pelajaran matematika siswa kelas 12 SMA tahfiz dapat dilihat di bawah ini. Ya. Jadi misalnya
Nilainya seperti ini ya. Di sini ada 85, 67, 58, 75, 90, 44, ada juga 100 ya. Ini semua nilainya ya. Ya, perhatikan. Jadi informasi yang dapat diambil dari data tersebut diantaranya adalah 50% siswa dalam kelas tersebut mendapatkan nilai pada rantangan 71 sampai 90. Ya, jadi maksudnya ini kita lihat dulu nilainya. Ya, kira-kira nilai dari berapa ya, itu bisa direntangkan. Ya, misalnya ini 70. Ya, kita misalkan 71 sampai 90. Jadi mulai dari 71 sampai nilai 90 itu dihitung semua. Ya, misalnya ini 85 berarti 1, 2, 3, ya 100 sudah masuk. 100 karena hanya sampai 90 ya. 4 ya sudah masuk, 5 ya, dan seterusnya. Ya. Hanya ada satu siswa yang mendapatkan nilai antara 41 sampai 50 ya. Jadi di sini 41 sampai 50 otomatis 44 ya. Di sini ada nilai 44. Sedangkan 6 siswa mendapatkan nilai istimewa yaitu di atas 90. Ya, jadi ternyata ada 6 siswa yang mendapatkan nilai di atas 90. Jadi masuklah yang seperti ini 100, 95, 94, 95. Ya, jadi ini sebagai contoh penyajian data. Ini penyajian datanya. Ini sebagai kesimpulannya ya. Ini sebagai kesimpulan. Ya, baik, Nanda insyaallah bisa dipahami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya baik, kita lanjut materi kita. Masih di statistika. Lanjut di contoh soal 2.4. Perhatikan data yang diberikan pada contoh 2.1 sebelumnya. Ya, di situ ada contoh 2.1 sebelumnya. Jika data 80 usia pengusaha memulai usahanya dibagi menjadi 5 kelompok atau kelas. Ya, jadi dibagi menjadi 5 kelompok. Akan didapatkan distribusi frekuensi seperti di bawah ini. Perhatikan. Ya, di sini ada kelas, batas kelas dan frekuensi. Jadi kita lihat dulu data yang sebelumnya yang ada di contoh 2.1. Maksudnya ini kita bagi menjadi 5 kelompok atau kelas. Ya, jadi ini kelasnya. Kelas 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi untuk melihat batas kelasnya, ya, untuk melihat batas kelasnya biasanya kita misalnya gunakan 10 ya. 10 batas kelas. Ya, jadi misalnya ini 16 sampai 20 ya. Ya, jadi ini kita menggunakan 5 batas kelas ya. Jadi ini batas kelas 15,5 didapat dari 16 dikurang 0,5 ya. Perhatikan batas kelas bawah, ini maksudnya batas kelas bawah dan ini batas kelas atas ya. Batas kelas bawah ini didapatkan dari 16 dikurang 0,5 dan batas atas didapatkan dari 20 ditambah 0,5. Jadi hasilnya 20,5. Ya, jadi bisa diperhatikan ya. Kita lihat dulu datanya. Data yang paling rendah ya, data yang paling rendah berada di angka berapa? Ya, misalnya ini 16. Jadi kita misalnya ambil angka 16 ya. 16 batasnya 5 ya. 16 ke 20 jadi 16, 17, 18, 19, 20 ya, jadi 5 ya. Nah, ini batas kelasnya untuk penentuannya tadi sudah frekuensi ya. Dari mana ini frekuensi 19? Kita hitung
angka yang berada antara 15,5 sampai 20,5. Ya, jadi dihitung nih. 18 sudah masuk ya. 1 2 3 ya. 4 5 6 7 ya, 20 masuk ya. 20 masuk karena antara 20,5 ya. Ya. Antara 15,5 sampai 20,5. Jadi masuk 20. Ya, jadi yang ada nilainya ya antara 15,5 sampai 20,5 itu ada 19 frekuensi ya. 19 data yang ada di sini ya. Yang kedua 21,25. Ya, jadi sama ya. Ini kan 20. Ya, jadi di sini harus 21 sampai 25. Ya, jadi batasnya 21, 22, 23, 24 dan 25. Jadi 5. Jadi sama semua batasnya ya. Jadi selalu ditambah dikurang 0,5 dan ditambah 0,5. Ya, jadi frekuensinya 15. Ya, jadi bisa dihitung antara 21 sampai 25. Ya, jadi 21, 24 sudah masuk. Ya, 1 23 juga masuk, 2 23 masuk, 3 26 ya tidak masuk ya 26. Ya, tadi sudah 3 4 5 6 7 ya 8 tidak masuk 20 ya. Ya, sampai 15 frekuensinya. Begitu seterusnya ya. Jadi informasi-informasi mengenai data usia pengusaha dapat diperoleh dengan lebih mudah dengan distribusi frekuensi daripada hanya melihat data mentah sebelumnya. Ya, jadi ini yang dimaksud data mentah ya. Ini maksudnya data mentah. Setelah kita gunakan tabel distribusi frekuensi, ini dikatakan tabel distribusi frekuensi karena di sini ada frekuensinya. Ya, distribusinya ini ya, misalnya ini kelasnya dan batas kelas. Ya. Baik, kita lanjut di contoh 2.5. Data nilai ujian akhir matematika yang disajikan pada contoh 2.2 dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok data. Jika dikelompokkan menjadi 6 kelas, ya, maka distribusi frekuensi yang didapatkan adalah sebagai berikut. Ya, jadi perhatikan, kita mau bagi menjadi 6 kelas. Ya, jadi kalau misalnya 6 kelas, ya sama misalnya ini, ya. Kelas 41 sampai 50. Ya, kelas pertama. Ya, jadi batasnya 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ya, jadi 10 ya. 10 batasnya. Batas kelasnya. Ya, jadi batas kelasnya ini ya sama tadi. 41 dikurang 0,5 dan 50 ditambah 0,5. Ya, ini batas bawah dan ini batas atas. Ya, perhatikan datanya. Ya. Jadi kita ambil data yang paling rendah 41 ya, atau paling tinggi adalah 100 ya. Jadi kita bisa gunakan 100 ya, 100 sampai 91 sampai 100, 81 sampai 90, 71 sampai 80, 61 sampai 70, 51 sampai 60 dan 41 sampai 50. Perhatikan, karena di sini nilai akhirnya 100 ya, atau bisa kita gunakan memang 100 ya, jadi kita gunakan batas akhirnya ya 100 ya. Tidak boleh misalnya 101. Ya, kenapa tidak boleh 101? Ya, karena nilai memang yang tertinggi adalah 100. Ya. Jadi kita ambil 100. Ya, kalau misalnya kita mau ambil batas 5, ya,
batas 5, jadi misalnya di sini 100, ya di sini tetap 100 ya. Tetap 100. Kalau misalnya batas 5, otomatis di sini 96. Di sini 96. Kalau misalnya kita mau ambil batas 5. Jadi tetap batas kelasnya misalnya 41 sampai 51. Ya. Jadi frekuensinya kita cari ya antara 41 sampai 50. Jadi di sini ada 44. Ya, jadi 44 masuk. Jadi frekuensinya cuma 1 ya karena tidak ada yang lain. Ya, coba misalnya kita cari 51 sampai 60. Ya, jadi 58 masuk 1, 51 masuk 2. Ya, 60 masuk ya, 60 karena batasnya 60,5. 3, 60 masuk 4. Ya. 59 juga masuk karena 50,5. Ya, 5 dan 58 jadi 6. Ya, sama misalnya ini 91 sampai 100. Jadi kita ambil batasnya 90,5 dan sampai 100,5. Ya, jadi 90 masuk ya. 90 masuk atau tidak? Ya, tidak masuk ya, tidak masuk. 90 karena di sini 90,5. Ya, jadi 90 tidak masuk. Yang masuk adalah 100, ya, 95, 94. Ya, di sini ada 100 lagi. Nah, kalau 92 itu masuk ya. 92 ya, dan 95. Jadi 6 data frekuensinya. Ya, perhatikan ini adalah tabel data distribusi frekuensi. Ya. Ini data mentahnya ya. Ya, jadi jika kita perhatikan deskripsi data nilai ujian akhir matematika yang dipaparkan pada contoh 2.2 merupakan interpretasi dari distribusi frekuensi di atas. Ya, jadi deskripsi itu ya sama tadi ya bacanya ini. Misalnya kelas pertama 41 sampai 50, batas kelasnya 40,5 sampai 50,5 dengan frekuensi ya 1 ya. Jadi itu deskripsinya. Ya, baik, Nanda insyaallah bisa dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ya, baik, kita lanjut materi kita ya masih di penyajian data. Kegiatan 2.1.2 histogram, poligon, frekuensi dan OGIF. Ya. Jadi di sini histogram dan poligon ini merupakan grafik dan di sini OGIF adalah kurva. Contoh soal 2.8 ya, perhatikan distribusi frekuensi pada tabel 2.1 menyajikan data berkelompok usia pengusaha dalam memulai usahanya. Distribusi frekuensi tersebut disajikan di bawah ini. Ya, jadi kembali kita gunakan data atau tabel 2.1 ya. Ya. Kemarin kita sudah bahas datanya. Ya. Sekarang di sini ada tabel 2.1. Ya. Perhatikan di sini kelas 16 sampai 20, 21 sampai 25, 26 sampai 30, 31 sampai 35 dan 36 sampai 40. Ya, perhatikan batas kelas dan frekuensinya. Ya. Yang kita bahas adalah histogram. Ya, histogram ini digunakan untuk menggambarkan sebuah grafik dari sebuah data. Ya. Yang pertama histogram. Perhatikan di sini. Di sini ada usia pengusaha memulai usaha. Ya. Usia pengusaha memulai usaha, usia dan frekuensi. Ya, perhatikan di sini frekuensinya menggunakan kelipatan 5. Kelipatan 5. Nah, ini tergantung dari
banyaknya data. Ya, perhatikan batas bawah 15,5. Ya, di sini kan ada batas kelas. Ya, 15,5 sampai 20,5. 15,5 sampai 20,5. Ya. Histogram ini dikatakan karena ya ini berbentuk persegi panjang ya. Histogram. Ya, perhatikan 15,5 sampai 20,5. Di sini frekuensinya 19. Ya, di sini perhatikan frekuensi otomatis di sini sekitar 19 di sini ya. Ya. Yang kedua, ya, di sini ada 20,5 sampai 25,5. Ya, 25,5. Jadi di sini sampai frekuensinya 15. Ya, pas 15. Ya, perhatikan di sini ada angka 18,0 dan 23,0. Ya, ini diambil dari pertengahan antara 15,5 sampai 20,5. Ya, jadi dia pertengahannya 18,0. Ya, perhatikan kita lanjut. 25,5 sampai 30,5 frekuensinya adalah 21. Ya. 30,5 sampai 35,5 frekuensinya 16. Ya, sama ya, sama. 35,5 sampai 40,5 ini frekuensinya 9. Perhatikan yang di tengahnya ini selalu diisi ya. Ini nanti digunakan untuk poligon. Ya. Kita lanjut di bagian B, poligon. Ya. Perhatikan poligon frekuensi. Ya, di sini ada frekuensi, ya, tetap di sini ada usia. Ya, jadi frekuensi di sini 10, ya, 12, 14, 16, 18, 20 sampai 22. Ya, jadi ini digunakan ya, supaya kelipatannya tidak terlalu jauh ya. Di sini mulai dari 10. Karena di sini kan mulai ada 9 ya, ada 9. Nah, di sini ada 9, otomatis bisa kita gunakan 10. Ya, supaya tidak terlalu tinggi atau besar frekuensinya. Ya, yang pertama kita ambil 18. Ya, 18 di sini. Ini 18 dari pertengahan tadi yang ada di histogram. Ya. Jadi 18 frekuensinya 19, 23 frekuensinya 15, 28 frekuensinya 21, 33 frekuensinya 16, dan 38 frekuensinya 9. Ya. Jadi ini poligon ya. Ini merupakan ya, grafik juga. Kita lanjut bagian B, bagian C, OGIF. Ya. Ya, OGIF ini dia merupakan kurva. Ya, perhatikan, ya, datanya tadi 15,5 itu 0 ya, 0. Jadi mulai dari 0. Ya, di sini frekuensinya dia menggunakan kelipatan 10. Ya, menggunakan kelipatan 10. Di sini di frekuensi kumulatif ya. Ya, beda tadi. Ya, ini kumulatif, yang tadi itu hanya frekuensi saja. Ya. Bisa diperhatikan di sini 20,5. Ya, jadi di sini 19. 25,5. Ya, di sini 30. Ya, 33, sekitar 33. Di sini 30,5, sekitar 55, 35,5. Ya, di sini 71. 40,5 pas 80. Ya.
kita lanjut. Contoh soal 2.9. Distribusi frekuensi pada tabel 2.2 menyajikan tentang data kelompok nilai ujian matematika suatu kelas. Distribusi yang diberikan adalah sebagai berikut. Perhatikan, kembali kita gunakan tabel 2.2. Ya, sama yang kemarin. Di sini kelas, batas kelas, dan frekuensi. Ya, kita mau cari kembali histogramnya. Jadi histogram, ya tetap kita gunakan batas kelas dan batas atas dan batas bawah. Ya. Batas bawahnya 40,5 sampai 50,5. Otomatis pertengahannya 45,5. Frekuensinya 1. Ya. 50,5 sampai 60,5 frekuensinya 6. 60,5 sampai 70,5 frekuensinya 9. Ya, sama ini ya. Sama. Coba kita sajikan dalam bentuk histogram. Ya, 70,5 sampai 80,5. Ya. Frekuensinya 11, 80,5 sampai 90,5 frekuensinya 11, 90,5 sampai 100,5 frekuensinya 6. Ya. Yang kedua atau B, poligon. Ya, sama tadi ya. Poligon kita ambil tengahnya. Tengah antara 40,5 sampai 50,5 berarti dia 45,5. Jadi 45,5 frekuensinya 1, 55,5 frekuensinya 6, 65,5 frekuensinya 9, 75,5 frekuensinya 11, 85,5 frekuensinya 11, dan 95,5 frekuensinya 6. Jadi ini yang kedua. Ini histogram dan poligon ini adalah grafik ya. Nah, sekarang kita lanjut di bagian C, ogif. Ya, ini ogif adalah kurva ya, kurva. Ya, jadi ogif nilai ujian matematika. Perhatikan di sini ada 40,5, 50,5, 60,5, 70,5, 80,5, 90,5 dan 100,5. Ya. Jadi ini semua tadi diambil dari frekuensi yang ada ya, frekuensi kumulatif. Ya, jadi ini frekuensi kumulatif maksudnya jumlahnya semua. Ya, jadi misalnya di sini 1, nah kan tadi di sini 6, otomatis 6 tambah 1 hasilnya 7. Ya. Kan tadi ada lagi 9 ya. Ya 9 ini. Otomatis 16 ya. 9 tambah 7 16 ya. Tambah lagi di sini ya. Ya sampai seterusnya. Ya, baik, Anda insyaallah bisa dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ya baik, kita lanjut materi kita ya, di kegiatan 2.2.1 ukuran pemusatan data berkelompok. Ya, jadi ini sudah di bagian kedua di bab statistika. Perhatikan contoh soal 2.11 atau 2.11. Data yang disajikan dalam distribusi frekuensi berikut merupakan data usia 50 orang terkaya di Indonesia. Ya, jadi di sini ada 50 orang terkaya di Indonesia. Ya. Mudah-mudahan termasuk ya Hidayat, Musin, ya dan lain-lain. Ya. Perhatikan kelasnya, batas kelas dan frekuensi. Ya kalau misalnya 50, ya otomatis nanti di sini frekuensinya jumlah seluruh frekuensi di sini 50 juga. Nah, batas kelasnya ya, ini kita buat misalnya di sini 30 sampai 34. Jadi otomatis batasnya ini 5 ya, karena 30, 31, 32, 33, 34. Jadi 5 batasnya. Rentangnya. Perhatikan batas kelasnya. Ya, batas kelas di sini ya sama yang kemarin.
30 dikurang 0,5 hasilnya 29,5. 34 ditambah 0,5 hasilnya 34,5. Ternyata frekuensinya ya 5. Maksudnya frekuensi jumlah orang terkaya antara 30 sampai 34 ya. Ternyata Muhsin dan Hidayat belum masuk ya, karena baru sekitar 18 tahun. Yang kedua, 35 sampai 39 ya, batas kelasnya 34,5 sampai 39,5, frekuensinya 10 orang. 44 ya, kelas 44 sampai 40 sampai 44, frekuensinya 7. 45 sampai 49, frekuensinya 20. Di sini terlihat ya. Dan 50 sampai 54, frekuensinya 8. Ya, jadi di sini terlihat bahwa frekuensi yang 20 di sini paling tinggi. Ya, jadi rentangnya antara 45 sampai 49. Jadi di sini terbukti bahwa 45 sampai 49 dari usia 50 tahun ya. Ternyata di sini paling tinggi orang yang paling kaya. Ya. Jadi kesimpulannya, rata-rata usia 50 orang terkaya di Indonesia berdasarkan distribusi frekuensi di atas adalah 43,6 tahun. Ya, selanjutnya kelas keempat, 44,5 sampai 49,5 merupakan kelas median. Sekaligus juga merupakan kelas modus dengan mediannya adalah 45,25 dan modusnya adalah 47,1. Ya, jadi dari 50 orang ini ya, maksudnya ini 50 orang bisa kita rata-ratakan ya, perhatikan ini rata-ratanya 43,6 tahun. Ya, ini bisa didapatkan dari pembagian antara frekuensi dengan banyaknya atau kelasnya ya. Ya, selanjutnya kelas keempat. Perhatikan kelas keempat di sini ini ya, 40 sampai 49. Ya. Modus di sini artinya dia yang paling sering muncul di frekuensi. Ya, jadi di sini ini juga termasuk modusnya ya. Ya. Dan median ya. Median ini nilai tengah ya, nilai tengah antara frekuensi 5, 10, 7, 20 dan 8. Nah, kita lanjut contoh soal 2.12 ya, data skor TOEFL siswa dalam suatu kelas diberikan dalam distribusi frekuensi berikut ini. Ya, perhatikan kembali kelasnya. Ini maksudnya kelasnya skornya ya. Ya, skornya 350 sampai 374. Ya. Perhatikan ini paling rendah ya. Sama tadi dikurang 0,5 dengan ditambah 0,5. Ternyata frekuensinya 4. 375 sampai 399, frekuensinya 3. 400 sampai 424, frekuensinya 5. 425 sampai 449, frekuensinya 6. 450 sampai 474, frekuensinya 7. 475 sampai 499, frekuensinya 3. 500 sampai 524, frekuensinya 2. Ya. Jadi ini jumlah siswa yang ikut ya, tes TOEFL ya. Jadi di sini 4 ditambah 3 7 ditambah 5 12 ditambah 6 18
ditambah 7 25, ditambah 3 28, tambah 2 berarti 30 ya. Ya, berdasarkan distribusi frekuensi di atas, rata-rata skor TOEFL siswa dalam kelas tersebut adalah 433,7. Ya, perhatikan 433,7. Kelas keempat yaitu 424,5 sampai 449,5. Jadi kelas keempatnya lagi 1, 2, 3, 4 ya. Ini kelas keempat atau pertengahan, merupakan kelas median. Ya, perhatikan kelas mediannya kan nilai tengah. Dengan mediannya adalah 437. Kelas kelima merupakan kelas modus, dengan modusnya adalah 54,5. Perhatikan, modus itu paling sering muncul di frekuensi. Maksudnya ini paling banyak frekuensinya. Nah, coba lihat di sini, berarti di sini ini angka 7. Nah, ini paling tinggi di sini, berarti dia modusnya. Nah, median itu yang nilai tengah. Ya, kita lanjut di contoh berikutnya. Contoh soal 2.13. Berikut ini merupakan histogram yang menyajikan data tinggi badan 30 siswa terpilih kelas 12 pada suatu sekolah. Perhatikan, di sini ada 30 siswa ya. Data tinggi badan. Jadi perhatikan, 142 sampai 47 ini ada 2 siswa ya, 2 orang. Ya, 147 sampai 152 ada 6 orang. 152 sampai 157 ada 4 orang. 157 sampai 162, maksudnya ini tinggi badannya ya. Di sini tinggi badan siswa kelas 12 dalam cm. Maksudnya ini tingginya 157 cm sampai 162 cm. Nah, di sini ada 8 ya. Ada 8 orang. 162 sampai 167 ada 6 orang. 167 sampai 172 di sini ada 4 orang. Jadi di sini datanya di sini tinggi badan ya, bukan berat badan. Jadi berdasarkan histogram tersebut, rata-rata tinggi badan siswa tersebut adalah 158,2. Ya, perhatikan dari jumlahnya ini ya, jumlahnya frekuensi. Perhatikan, jumlahnya semua tinggi dibagi dengan frekuensi. Jadi itu rata-ratanya ya. Ya, kelas 1 157 sampai 162 merupakan kelas median sekaligus kelas modus. Perhatikan, ini 8 nilai tengah dari 30 ya. Perhatikan, 2 ditambah 6 8. 8 tambah 2 12. Ya, 12 dari sini ya. 4 tambah 6 10. Ya, otomatis di sini nilai tengah. Nah, di sini antara 30 ya. Antara 30 dengan antara 15 dengan 14. Ya. Jadi di sini nilai tengahnya. Modusnya sama tadi, nilai yang paling sering muncul ya. Maksudnya ini frekuensi yang paling tinggi. Jadi frekuensinya 8. Jadi dia juga termasuk modus dengan median sebesar 158,9 ya, dan modus sebesar 160,3 ya. Jadi bisa di sini ya. Ya baik, Anda insyaallah bisa dipahami.